kasih dan anugerahnya lah. Makanya acara pemberangkatan suami saya ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir dapat terlaksana dengan baik. Saya sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak saya bisa ucapkan dengan kata-kata. Sejak suami saya sakit, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Saya diberi kekuatan. Sekalipun saya di rumah sakit gak pernah pakai jaket, gak pernah pakai apa. Mulai masuk dia, saya tungguin terus di luar. Kalau boleh di dalam hanya sebentar, habis itu disuruh lagi keluar. Semuanya bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan yang benar-benar mengasihi saya. Anugerahnya selalu baru bagi kami. Anak-anak semuanya bergantian mengganti membawa bapaknya berobat, dan pada saat dirawat kami juga bergantian. Tapi yang paling kuat karena saya orang kampung, sayalah yang selalu menghandle. Kalian pulang aja daripada sakit. Kalau saya udah tua, seandainya terjadi apa-apa juga mama kuat, saya bilang gitu. Jadi anak-anak sekalipun itu saya nggak begitu terlalu mengharapkan mereka, tapi kalau mereka tidak tega, mak pulang mak. Apalagi Samuel dari Cipanas selalu mengingatkan saya, jangan ditunggu terus bapak itu, katanya. Cuman saya nggak tega, selalu saya numpang tangan terus berdoa. Saya misalnya keluar, kulihat lagi 15 menit lagi, numpang tangan. Saya masih yakin dan percaya suami saya ini ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Apapun kata orang, saya nggak percaya Tuhan. Suami saya pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Selalu iman saya seperti itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi untuk semuanya lah ya. Tadi saya nggak ikut di depan. Buat Amang, Inang, keluarga Gurning, keluarga besar Gurning, tulang semuanya, hula-hula semuanya. Apalagi ya, donga tubuh, boru, semua yang sudah benar-benar tulus menghadiri acara kedukaan buat Opung Ramoti, tidak bisa kami balas, hanya ucapan terima kasih. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan kami karena kami bingung semuanya. Jadi mungkin ada yang sambil bicara, sambil SMS, WA atau lain-lainnya. Itu karena mungkin ada seperti Hendra tadi. Saya lihat, saya juga nggak suka, tapi komandannya katanya udah WA dari sana, harus kembali gitu ya. Jadi maaflah kalau banyak kesalahan kami sebagai keluarga yang tidak begitu respon kepada semua saudara-saudaraku, mertua saya, opung, semualah ya. Jadi mohon dimaafkan supaya jangan jadi beban di pikiran kami. Jadi satu lagi permohonan saya buat Abang Pendeta, Bapak Pendeta juga semuanya, mertua saya, eda-eda saya, Namboru, adik-adik saya semuanya, tolong didoakan supaya anak saya ini yang nomor 2 ini kemarin pas ulang tahunnya, supaya cepat mendapatkan jodoh yang dari Tuhan, supaya dia mempunyai keturunan yang ilahi di dalam Tuhan. Itulah nangisnya bapaknya. Katanya sekapon kok gak mau cari istri, padahal duitnya ada, kerjanya ada. Anak orang gak kerja berani nikah gitu ya. Jadi itulah, nangis terus dia. Kalau asal dilihat si Kaspon tuh nangis, maunya dia cepat kawin si Kaspon ini, karena memang udah waktunya. Jadi saya mohon kepada semua sanak saudara saya yang hadir pada hari ini, tolong didoain anak saya ini dapat jodoh yang dari Tuhan, yang baik, yang di dalam Tuhan. Jadi supaya bertambahlah kebahagiaan saya, seperti tadi kata Ibu Pendeta, Bapak Pendeta juga, dan semuanya saudara, supaya saya dihibur. Penghiburan saya itulah tambah parmain yang baik-baik semua. Seperti parmain saya ini bisa saya banggakan semuanya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Benar, saya dalam hati berdoa,
Ya Tuhan, gimana ini nanti nih, kami ini nggak ngerti apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Menantu saya ini dua-duanya dikasih Tuhan hikmat yang luar biasa. Karena pekerjaan adat seperti ini bukan pekerjaan yang ringan dan yang gampang, ya. Adat Batak ini luar biasa. Biarpun kita udah sering menghadapinya, pasti kita akan bisa salah, bisa lupa dan sebagainya. Jadi anak-anak saya juga semuanya, ya, apa yang sudah diberikan tadi sama petua-petua dari keluarga yang mengasihi kita, didengar dan dilaksanakan. Jangan cuma didengar, ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa di Marga Gurning, kalianlah yang Inang andalin, ya. Kalau Inang kan udah malas kalau sendiri, kayaknya udah nggak semangat karena Amang udah nggak ada, ya. Tapi mudah-mudahan ke depan tetap nama Bapak ini ada di Marga Gurning. Kalau kalian bisa teratur, misalnya nggak bisa sekaligus semua ke pesta, salah satu. Makanya Inang berharap si Kaspon punya istri, Samuel juga cepat punya. Jadi kalau yang 3 nggak bisa, salah satu harus bisa, ya. Jadi nggak bisa empat-empatnya, salah satu lah. Kalau nggak bisa karena kalian tugas negara semua, ya. Jadi buat Bapak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Semoga firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan beri kekuatan kepada keluarga kami. Dan semuanya apa yang sudah ditaburkan atau diberikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibagikan, biar kami dapat lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf juga kalau banyak kesalahan kami, penyambutan kami kepada Pak Pendeta Waski juga, ya, tadi malam, ya, udah melayani, ya. Siapa namanya tuh? Bukan, ya, bukan Waski, ya, tadi yang grup musik, ya. Oh iya Mima, iya betul. Jadi biarlah semua apa yang itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan biar kedepannya kita tetap semangat memuji Tuhan, karena memang semuanya kita akan kembali ke sana. Biarlah semuanya kita ini sehat-sehat, Bapak dan Ibu semuanya kembali ke rumah tangga masing-masing, di perjalanan dijauhkan Tuhan segala mara bahaya. Doakan tetap kami ini supaya kami kuat di dalam Tuhan walaupun sedang dalam perkabungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kayaknya kesempatan hari ini Mama menasihatin semuanya, karena jarang berjumpa, ya, jarang kumpul, ya. Jadi ini waktunya. Haleluya. Oke, kita akan menutup petini, tetapi sebelumnya untuk melepaskan kerinduan kita menaikkan pujian satu. Boleh kita berdiri semua, lagunya Tuhan Allah beserta engkau, maksudnya sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai bertemu, sampai
beserta Engkau dalam susah dan geluhmu. Rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta. Sampai nanti mari arahkan tangan kita. Sampai angkat tangannya bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Sekali lagi katakan sampai bertemu. Sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Yesus, di akhir daripada ibadah pelepasan dari almarhum kekasih kami ini, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur, terima kasih untuk pimpinanmu di dalam ibadah ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberikan damai sejahtera-Mu bagi seluruh keluarga perkampungan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Berikanlah penghiburan-Mu yang sejati dan abadi, sehingga kami tetap mempunyai harapan di dalam Engkau, yaitu bertemu kembali dengan Bapa kekasih kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan dari tempat ini ke pemakaman umum di Petamburan. Kami mohonkan kepadamu sehingga kami tidak mengalami kecelakaan berbahaya, tetapi kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami serahkan juga cuaca dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohonkan supaya cuaca juga mendukung kami sehingga dapat melaksanakan upacara pemakaman dengan kasih dan anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, horas. Tahan ya, saya cek dulu. Lagi-lagi. Kita akan segera memulai ibadah pemakaman ini. Mungkin mengambil posisi duduk di tempat masing-masing. Kita buka buku nomor 67, seperti rusa rindu sungaimu. Kita merindukan kuasa Tuhan, kasih Tuhan sore hari ini. Haleluya. Nomor 67. Seperti rusa rindu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari serukan pada Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan iman katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan hambanya Pak Boski berdoa. Juga sampai ke tempat ini semua dalam keadaan baik, cuaca yang baik juga. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga buat keluarga yang sudah Kau berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga semua Tuhan dapat mengikuti acara demi acara ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, khususnya keluarga Tuhan dalam segala keadaan Tuhan. Meskipun mereka sedang berduka Tuhan, tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak-Mu Tuhan, dan tidak ada rancangan-Mu yang buruk Tuhan. Semua Tuhan mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah pemakaman ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Sugiono akan melayani firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi satu berkat bagi kami semua, khususnya bagi keluarga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pemakaman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya rela berjalan dalam dunia yang gelap, saya ingin bertemu. Dan katakan lagi, saya ingin bertemu. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin
dan Dia. Amin. Kita semua ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan lagi, oh Yerusalem, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita merindukan kota Yerusalem yang baru, kota yang mulia. Haleluya. Kami rindu ke sana Bapa. Serukan tak lama lagi. Tak lama lagi. Sepersilakan hambanya Bapak Pendeta Sugiono. Saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menyertai perjalanan kami, acara demi acara ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan penghormatan yang terakhir untuk orang tua yang kami kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus menguatkan kami lewat firman-Mu, dan Tuhan memastikan kami sehingga lewat firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan dan penghiburan. Karena itu Bapa, kami buka hati kami untuk setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Keluarga kedukaan serta seluruh sidang penghiburan, bahwa sore hari ini kita bersama-sama mengantarkan orang tua yang kita kasihi, Bapak Albiner Gurning, yang telah berpulang beberapa hari yang lalu. Karena itu saya akan membacakan beberapa ayat yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, narasi ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan konteks bahwa orang percaya itu telah dipersatukan dengan Kristus. Maka hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa melalui baptisan, maka orang percaya yang telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian atas dosa.
supaya orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran Kristus, yaitu menjadi hamba kebenaran, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menerima baptisan ataupun CD, whatever namanya Bapak Ibu Saudara, maka kita sedang dipersatukan dengan Kristus, dipersatukan dengan kematiannya, yaitu kematian terhadap dosa, supaya orang percaya tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi hidup menurut kebenaran Kristus. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian orang percaya menjadi sangat berharga, karena sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita telah dipersatukan dengan Kristus. Jadi dengan kebangkitan orang mati, maka kita memiliki pengharapan akan datangnya keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, tadi kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita, ya, maka Tuhan selalu mengingatkan lewat renungan, lewat khotbah, lewat artikel-artikel, supaya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Supaya ingat bahwa kita telah menerima baptisan itu, kita telah dipersatukan dengan Kristus, maka hendaknya kehidupan kita terus menjadikan Kristus sebagai teladan, Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan adalah bagi kemuliaan Kristus. Sebuah tanggung jawab sebagai orang yang telah dipersatukan dengan Kristus. Maka nilai-nilai yang baik yang sempat ditinggalkan oleh beliau perlu kita terus teladani. Karena saya percaya beliau telah mengambil teladan dari Kristus sendiri. Beliau sadar bahwa hidupnya telah dipersatukan dengan Kristus, maka dia harus bertanggung jawab supaya meneladani apa yang dikerjakan oleh Kristus. Karena itulah setiap minggu saya selalu berjumpa dengan beliau dan selalu salam dengan beliau, karena beliau adalah orang yang rajin dalam beribadah. Nah, apa yang telah diteladankan ini, Bapak Ibu Saudara, kita harapkan bisa diteruskan oleh seluruh keturunannya, anak cucunya, sehingga tradisi untuk meneladani Kristus itu hidup di dalam keluarga kita. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus itu terus bertumbuh dalam keluarga kita. Saya percaya bukan kebetulan kalau orang tua kita ini ada di tengah-tengah kita. Percayalah bahwa Tuhan telah menitipkan sebuah keteladanan, supaya apa? Supaya keturunannya tetap percaya kepada Kristus, meneladani sikap Kristus, dan hidupnya berpusat kepada Kristus. Karena itu, dengan berpulangnya beliau ke rumah Bapa di surga, karena beliau sudah menyelesaikan keteladanan itu, dan akhirnya yang masih tinggal inilah yang harus meneruskan dari segala teladan yang baik itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya apa yang telah dipersatukan dengan Kristus ini tidak lagi dipisahkan oleh dunia ini sehingga kita terpisah dengan Kristus. Inilah yang menjadi perjuangan kita supaya kita terus-menerus semakin intim, sehingga apa yang dilakukan oleh Kristus yang menyatu dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita pelihara dengan tetap memelihara iman sampai garis kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipersatukan dengan Kristus
bukan hanya kita bertanggung jawab untuk meneladani Kristus, hidup berpusat kepada Kristus, tetapi ada upah yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kita juga akan dipersatukan dengan kebangkitan Kristus. Karena itu di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang percaya akan mengalami kebangkitan yang pertama untuk menerima upah, yaitu hidup kekal. Karena itulah di dalam Injil Yohanes dipertegas dengan ayat yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Supaya apa? Supaya ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, maka janji Tuhan yaitu supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu boleh berada. Jadi kita dipersatukan oleh Kristus ini, dipersatukan dengan Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, bukan ketika kita percaya sedang di dunia aja. Tetapi ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, maka kita benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Kita berjumpa muka dengan muka, sehingga kita boleh tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu sebuah harapan yang menjadi kenyataan kelak ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga. Karena itu kita bersyukur dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini pasti digenapi oleh Tuhan. Karena itulah bagi kita yang masih tinggal di bumi ini, mari kita akan ingat bahwa melalui baptisan kita telah dipersatukan dengan Kristus. Oleh karena itu jangan kita menjauh dari Kristus, tetapi mari kita terus semakin intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang menjanjikan tempat di mana Dia berada, di situ pun kita boleh berada. Oleh karena itu kematian orang percaya bukan lagi menjadi kematian yang menakutkan, tetapi menjadi kematian yang menyenangkan. Karena itulah Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah bahagialah orang yang meninggal di dalam Kristus. Karena apa? Karena di tempat di mana Yesus berada, disitulah kita boleh berada. Marilah kita yang masih tinggal di bumi ini, kita terus berjuang untuk semakin mendekat kepada Kristus, semakin intim dengan Kristus. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Terus merapat kepada Kristus, mendekat kepada Kristus. Kita bangun persekutuan yang intim dengan Kristus, karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan waktu yang terbaik ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di akhir daripada renungan ini, saya akan menutup dengan pujian di dalam lembar buku pujian ini nomor 88, halaman 36, Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta maupun semua jemaatnya. Kami dari keluarga Gurning nggak ada lagi di atas terima kasih yang kami ucapkan kepada jemaat. Semoga Bapak panjang umur dan semua umatnya
tambah bertambah, tambah berseru sama memanggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya selama ini mengikuti. Saya ikuti yang dalam 2 hari ini. Sungguh bahagia kami dari keluarga Gurning. Semua menikmati siraman-siraman dari Pak Pendeta. Semoga ke depan ini tambah maju gerejanya. Ke rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada dekar dan celak. Ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat pada. Dan bila jiwaku lelah, di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku bersenang. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat pada. Di rumah Bapa yang kudus, di rumah Bapa yang kudus. Silakan diperiksa untuk posisinya. Di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada rajaku. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Maka saya selaku hamba Tuhan memakamkan Bapak Albiner Gurning dalam nama Al-Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya masuk di dalam perhentian kekal sampai Tuhan membangkitkan orang percaya. Mari kita berdoa kehidupan mereka, biar kiranya keluarga ini tetap bersatu dengan bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan segala perkara di dalam Tuhan, sehingga kekuatan yang sempurna itu senantiasa datang dari Tuhan ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan menyertai perjalanan kami, baik yang berkendaraan maupun yang jalan kaki, biar kiranya kami boleh sampai di rumah dengan aman ya Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara pada sore hari ini sampai Tuhan datang kembali. Demi nama Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Upacara kita selesai dan tanah akan diturunkan. Sambil penaburan bunga kita naik ke pujian nomor 30, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ayo semuanya keluarga, temukan dibagi bunganya ke sebelah. Punya hati sebagai hamba yang loyal dan setia padamu, Bapa. Pakai tangan juga boleh. Manapun
datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhir. Ayo siapa lagi keluarga? Ayo. Saat ku datang ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ayo silakan pada akhirnya. Kami persilakan petugas boleh mendekat. Aku datang ke dunia, inilah yang ku. Petugas kami. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan membimbing di sisimu dan hantar sampai ke surga, kota Allah terang mulia, tinggal di sisinya selamanya sampai bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu di surga yang mulia. Tuhan membimbing di sisimu dan tak lepaskan tanganmu agar engkau tiada jatuh. Ditolongnya di tiap langkahmu sampai